Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Semburan petir menyerupai naga besar saat merayap menembus awan. Pada detik ini, penonton dibingungkan oleh apapun yang mereka lihat saat wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Dengan kesengsaraan yang luar biasa di depannya, bahkan pembudidaya tahap transformasi bayi tidak akan mampu bertahan. Lagi pula, ini baru gelombang pertama. Sulit dibayangkan, jika monyet itu entah bagaimana berhasil selamat dari ini, bagaimana dia bisa selamat dari sisa gelombang, yang akan menjadi semakin sulit? Dia tidak akan mampu menahan bahkan gelombang pertama. Sepertinya surga bahkan tidak akan memberinya kesempatan dan mengklaim hidupnya tepat pada gelombang pertama. Ini adalah kesengsaraan yang pasti akan membunuhnya? Penonton terkejut ketika mereka pecah dalam diskusi animasi. Semua mata tertuju pada Suke dan ekspresi mereka berubah dari ejekan menjadi kasihan. Namun, suku Seribu Setan akhirnya bereaksi terhadap perubahan ini. Mereka semua gembira saat sorakan kegembiraan mereka membumbung ke langit. Hahaha, cepat lihat, bahkan surga pun ingin memasukkannya. Ini membuktikan bahwa monyet itu pantas mati? Itu benar. Sepertinya kita tidak perlu mengganggu dan mengalihkan perhatiannya juga. Dia akan diklaim oleh surga? Akan lebih baik jika dia dihancurkan dan dagingnya berubah menjadi debu, sementara rohnya benar-benar hancur. Sulinger memegangi rambutnya saat dia menggigit bibirnya dengan keras, merobek daging. Sebuah luka terbentuk di atasnya saat darah merembes keluar. Matanya mulai berkaca-kaca saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku yang menyebabkan ini. Aku seharusnya tidak membawanya ke sini ke pemujaan kesengsaraan guntur. Di atas altar, Suke juga terlihat tidak berdaya, jelas tidak tahu harus berbuat apa. Dia kemudian mulai mendengar sistem berbunyi di kepalanya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh saat menghadapi kesengsaraan. Hadiahnya adalah 200 poin tindakan tangguh. Ding! Karena tuan rumah bahkan sempat bertindak keras sebelum kesengsaraan, tingkat kesulitannya meningkat satu tingkat lagi. Kesulitan saat ini adalah mode neraka. Tolong selamat dari kesengsaraan yang akan datang. Serangkaian bunyi bip terdengar di kepalanya yang ditambah dengan gemuruh guntur dan kilatan petir yang ganas. Persetan denganku, bertingkah tegar saat menghadapi kesengsaraan? Modus neraka. Sial, ini akan menjadi besar. Sistem, Anda penipu terkutuk yang tidak bermoral. Anda benar-benar menipu saya untuk bertindak keras? Suke menyerang dengan marah. Namun pada titik ini, dia tidak lagi punya waktu untuk melakukan percakapan dengan sistem. Dia buru-buru mengeluarkan Spirit Visage dari inventaris sistemnya. Tepat dalam menghadapi bahaya, dia memutuskan untuk membeli item tambahan sebagai tindakan pencegahan dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Kerudung Banshee, perlengkapan dari League of Legends. Perlawanan sihir plus 70. Kemampuan pasif, membuat perisai yang mampu memblokir serangan sihir. Jika perisainya rusak, itu akan membutuhkan 1 hari penuh sebelum kemampuan pasifnya menjadi dingin. Kemudian akan efektif lagi setelah periode pendinginan. Biaya, 600 poin tindakan sulit. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil membeli kerudung Banshee. 600 poin tindakan sulit telah dihabiskan. Peralatan ini lebih mahal daripada Spirit Visage dengan 100 poin-poin yang sulit. Namun, jumlah kerusakan sihir yang dapat diserapnya sangat besar dan karenanya merupakan barang yang sangat berharga. Suke telah melihat item ini sebelumnya, tetapi mengabaikannya karena itu hanya kerudung. Begitu dia melengkapi kerudungnya, seberkas cahaya putih menyelimuti Suke dan mengelilinginya. Ledakan! Pada saat itu, sambaran petir dan guntur di dalam awan telah menerjang mendekati potensi penuhnya dan sepertinya akan turun ke bawah padanya setiap saat sekarang. Awan menjadi lebih gelap dari sebelumnya saat mereka menyatu tepat di atasnya, menandakan bahaya sudah dekat. Bahkan kerumunan tampaknya merasa tercekik oleh bahaya yang akan datang. Boom malapetaka! Tak lama, gelombang pertama kesengsaraan telah turun. Itu hampir menyerupai air terjun, saat kesengsaraan tumpah dari langit ke bawah ke atasnya. Kekuatan perkasa dan menakutkan yang terpancar dari langit membuat semua orang yang berdiri di bawah ketakutan. Dia sudah selesai. Monyet itu sudah selesai. Kesengsaraan surgawinya terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang dari ras saya akan menimbulkan murka dari surga sehingga benar-benar ingin merenggut nyawanya.
Sepertinya monyet ini benar-benar memberontak melawan kehendak surga. Sepasang mata cerah Sullinger benar-benar tertutup air mata. Suke yang berdiri di tengah altar tetap terpaku di tanah. Seekor monyet dan tongkatnya berdiri tegak menentang saat dia menghadapi gelombang petir yang menyerupai air terjun saat menabraknya. Ledakan. Kesengsaraan dalam bentuk sambaran petir turun ke Suke tanpa hukuman. Namun Suke tidak bergerak satu inci pun. Perlindungan dari kerudung Banshee membuatnya percaya diri. Namun, bagi semua orang yang menonton dari bawah altar, yang bisa mereka lihat hanyalah bayangannya dikalahkan oleh kilat yang dikirim dari surga. Sudah berakhir. Hahaha, monyet ini adalah daging mati. Anggota suku 1000 setan semua tertawa terbahak-bahak. Sun Wukong, Sullinger bisa merasakan sakit yang tajam di dadanya saat hatinya sakit karena kehilangannya. Dia berteriak dalam kesedihan sambil menonton. Tepat pada saat berikutnya, setelah sinar petir menghilang, pemandangan Suke yang berdiri sepenuhnya masih mencapai mata mereka. Dia masih hidup. Dia bahkan tidak terlihat terluka sedikit pun. Hahaha. Suara tawa Suke yang meriah memekakkan telinga. Kerumunan telah dibangunkan saat mereka menganga padanya dengan mulut ternganga. Jumlah kekuatan yang terpancar Suke mengejutkan semua orang yang hadir. Ini ditambahkan dengan cara dia mencengkeram tongkat emasnya dan mengarahkannya ke langit, seolah-olah mengejek surga karena mengirimkan gelombang kesengsaraan yang begitu lemah. Tawanya setelah itu sangat mengintimidasi dan mendominasi. Suke tertawa dingin lagi. Dia kemudian membanting gagang tongkat ke tanah sebelum mengarahkan jari tengahnya ke langit dan berteriak, "Hei, hanya itu yang kamu punya. Tolong kirimkan gelombang terkuat ke matahari tua di sini. Bukankah ini seharusnya kesengsaraan surgawi? Ayo datanglah. Saya akan menetapkan tujuan kecil untuk saya capai, misalnya, untuk selamat dari 9 gelombang kesengsaraan." Dia berhasil menahan gelombang pertama itu? Itu adalah gelombang kesengsaraan yang paling mengerikan dan terkuat yang pernah saya lihat dan dia berhasil selamat darinya? Ya Tuhan, siapa monyet ini? Jumlah kekuatan yang dia miliki sangat menakutkan. Dia bahkan berani menantang surga dan meminta 9 gelombang? Semua suku yang berbeda terkejut ketika wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan dan keheranan. Sullinger dan anggota suku setan langit sama-sama terkejut saat mereka menyaksikan dengan sangat tidak percaya. Teman Sun ini sangat kuat. Seorang tetua berbicara saat bibirnya bergetar. Saya khawatir tidak satu pun dari kita di sini yang bisa selamat dari gelombang pertama itu. Dan dia keluar tanpa cedera sama sekali. Dia memang kuat, sangat sulit untuk mempercayai apapun yang baru saja aku lihat. Tapi cara dia memprovokasi surga, itu sangat tidak tepat ya. Beberapa dari mereka mulai mengkhawatirkannya sekali lagi. Boom malapetaka. Pada saat yang sama, petir di langit mulai bergerak dengan hiruk-pikuk yang meningkat dan mengaduk dengan keras. Seolah-olah surga menanggapi pembicaraan sampah Suke dan kesal. Gelombang kesengsaraan kedua memang lebih menakutkan daripada gelombang pertama. Awan yang benar-benar hitam pada saat ini turun lebih rendah dengan mengancam. Langit tampak seperti hamparan yang menyerupai jurang besar yang menjulang di atas Suke, dan menarik awan ke arahnya. Busur dan busur petir mencambuk dan retak di sekelilingnya saat gelombang kedua menyerbu. Memang, ekspresi Suke tidak tergoyahkan saat dia berdiri diam di tengah altar, tidak bergerak satu inci pun. Ledakan. Akhirnya, gelombang kesengsaraan berikutnya telah turun. Itu jelas lebih menakutkan daripada gelombang pertama. Hampir tampak seperti beberapa air terjun dahsyat yang ditumpuk satu sama lain menghujani dirinya dengan petir. Pada saat itu, mereka menelan seluruh altar dengan gelombang baut. Suke tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, dia tidak berencana bersembunyi juga. Dia tetap terpaku di tempat saat dia mencengkeram tongkat emasnya erat-erat, dan akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk mempertahankan diri melawan gelombang berikutnya. Apa yang terjadi? Apakah dia akan berdiri di sana dengan bodoh, berdoa untuk hasil terbaik? Bukankah dia akan menggunakan semacam mantra untuk mempertahankan diri dari sambaran petir? Dia sama baiknya dengan menyerahkan dirinya ke tangan kematian. Semua orang di bawah altar berdiskusi sekali lagi saat mereka menghela nafas dan berteriak. Ding! Setelah mendeteksi kekuatan petir, God of Hell's Compulsion berhasil memperoleh 5% dari kekuatan petir yang telah diserap. Sambil berdiri kokoh di atas altar, Suke bisa mendengar sistem meledak di kepalanya saat dia menunjukkan senyuman. Baik wajah roh dan kerudung Banshee memberinya banyak perlawanan sihir dan sangat membantu.
Ini ditambahkan ke fakta bahwa Suke telah mengkonsumsi 9 pil penghindaran petir sebelum kesengsaraan. Oleh karena itu tubuhnya benar-benar terisolasi dari listrik. Gelombang petir kedua tidak membahayakannya sama sekali. Sebaliknya, itu ditambahkan sebagai bentuk makanan dan diserap oleh God of Hell's Compulsion. Suke bahkan tidak perlu mengalami rasa sakit dan siksaan apapun karena daging fisiknya ditempa oleh kesengsaraan dan membuatnya jauh lebih kuat. Hahaha, datang padaku lagi. Bukankah aku bilang aku ingin 9 gelombang? Beri aku 9 gelombang. 2 gelombang pertama bukan apa-apa. Bisakah kamu membuatnya lebih kuat? Suke mengangkat kepalanya ke langit dan mengejek sekali lagi. Cara gila dia menantang surga membuat semua orang di bawah terguncang ketakutan. Tidak ada yang pernah berani melakukan hal seperti itu. Dia bersikap sangat kasar terhadap surga dan menunjukkan rasa tidak hormat yang terbuka saat berada di tengah-tengah kesengsaraannya. Boom malapetaka. Baut petir mulai bergolak di dalam awan dan hampir mengamuk. Gelombang ketiga sedang bersiap-siap. Tongkat Suke masih di tanah saat dia meletakkan tangannya yang tersisa di pinggulnya. Dia kemudian mulai menggali telinganya sebelum berteriak sekali lagi. Tolong cepat. Kenapa kamu mengambil waktu manismu sendiri? Seorang lelaki tua berlari bahkan lebih cepat darimu. Apakah kamu mengirim gelombang berikutnya atau tidak? Aku sangat sibuk, tahukah kamu? Selain itu, apa gunanya membuat begitu banyak kebisingan dan menjadi begitu dramatis? Tidak ada gunanya. Kamu dapat mengirim sambaran petir demi sambaran petir, dan aku tidak akan mati. Mengapa tidak lebih berani, dan memberikan semua yang kamu punya? Kirim seluruh kekuatanmu sekarang. Bukankah itu lebih baik? Maka kamu akan tidak perlu membuang waktuku. Katakan padaku, bukankah itu masuk akal? Aku menghasilkan beberapa juta dolar dalam 1 menit. Namun aku masih harus berdiri di sini dan menunggumu untuk mengisi energi petirmu. Kamu dapat mengisi daya sepanjang hari dan hanya berhasil menggelitikku? Apakah itu menyenangkan bagimu? Kerumunan di bawah langsung terdiam. Wajah semua orang yang hadir membeku saat bibir mereka bergetar hebat. Apakah ini masih kesengsaraan surgawi? Tidak peduli fakta bahwa Anda menantang dan mengejek surga berulang kali, tetapi Anda bahkan mengatakan bahwa surga terlalu lama? Dan Anda bahkan meminta surga untuk melemparkan Anda sekuat tenaga? Kakak monyet, apakah kamu benar-benar ingin langit membunuhmu? Kami telah melihat banyak orang lelah hidup. Tetapi seseorang seperti Anda, ini adalah pertama kalinya salah satu dari kami melihat. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 80 poin tindakan tangguh. Boom malapetaka. Segera setelah sistem berbunyi bip, gelombang ketiga mulai bergejolak di langit saat guntur dan kilat membuat kehadiran mereka diketahui dan jatuh di atas altar. Kesengsaraan semakin intens dengan setiap gelombang yang lewat. Pada saat kesengsaraan ketiga terjadi, itu lebih menakutkan daripada gabungan pertama dan kedua. Pada titik ini, langit terbuka dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seolah-olah petir telah retak terbuka, menyebabkan gendang telinga semua orang yang hadir sakit dan berdengung. Cepat, lihat, kesengsaraan sedang berubah. Tiba-tiba, suara panik terdengar saat dia menunjuk ke langit dan berteriak. Mendengar ini, semua orang di kerumunan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke atas, dan mengerang ketakutan. Ungu, petir ungu, bagaimana bisa? Apakah memang ada hal seperti itu di dunia ini? Bagaimana? Apakah ini mungkin? Bukankah ini kesengsaraan kuno seperti yang disebutkan dalam catatan lama? Akhirnya muncul sendiri di sini hari ini. Kesengsaraan kuno adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di alam saat ini, namun itu muncul dengan sendirinya di sini. Banyak dari generasi yang lebih tua mengenali rona ungu dari sambaran petir dan semuanya terkejut dan takjub. Suke juga melihat perubahan di langit, saat dia melihat garis-garis petir dan menyadari bahwa mereka sebesar naga. Dia bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah mengambil rona ungu-ungu untuk itu. Warna sambaran petir begitu murni, sehingga tidak ada warna lain untuk itu. Hanya sepotong kecil petir ungu yang jauh lebih kuat daripada petir dari tribulasi sebelumnya yang ditambahkan. Mereka membawa citra gambar yang menakutkan ke dalam hati semua orang. Itu adalah gambaran dari kesengsaraan yang begitu kuat sehingga bisa mengakhiri seluruh dunia. Seluruh kerumunan di bawah altar tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Mereka mulai panik. Pembalasan, ini pembalasan dari atas. Ini bukan kesengsaraan. Monyet terkutuk itu pergi untuk menghasut surga. Sekarang kita semua akan menghadapi pembalasan ilahi sebagai hasilnya.
Pembalasan ilahi, hidup kita semua dalam bahaya. Kita semua di sini sangat mungkin kehilangan nyawa kita. Kita sudah selesai. Monyet ini telah menyebabkan masalah besar bagi kita semua. Bahkan altar tidak akan mampu menangani murka surga. Cepat, mari kita semua berlutut dan bersujud di depan surga. Jika tidak, tanah suci ras ini mungkin akan dihancurkan sepenuhnya sebagai hukuman. Namun, langit tampaknya telah mengabaikan mereka saat busur ungu petir terus berputar-putar di dalam awan karena menjadi semakin ganas dan menakutkan dalam hitungan detik. Cara kilat bergerak mengancam di dalam awan hampir menunjukkan bahwa ia ingin menghukum Suke karena tidak sopan dan mengirimnya ke dunia bawah, melarangnya untuk dilahirkan kembali. Namun, ekspresi Suke tetap sama. Perasaan senang yang gila tetap ada di matanya. Jika hanya God of Hell's Compulsion yang bisa menyerap gelombang kilat khusus ini, itu pasti akan menyebabkan perubahan besar pada kekuatannya. Oleh karena itu, dia lebih dari siap untuk menerima gelombang ini dan menanggungnya. Dia juga lebih dari siap untuk bertindak keras dalam menghadapi gelombang yang mengintimidasi. Ayo, Suke melambaikan tongkat emas di tangannya sebelum berteriak ke langit. Ledakan. Langit sepertinya merespon dengan marah saat langit memancarkan aura menakutkan yang hampir menyebabkan semua orang di sekitarnya tersedak. Segera setelah itu, 4 busur petir berwarna ungu turun ke atas Suke. Kali ini, 4 sambaran petir turun secara bersamaan. Hahaha, luar biasa. Ini menghemat waktu. Bagus juga, Sun Wukong akan menunjukkan kepada semua orang apa artinya disebut Sage Agung, yang setara dengan surga. Suke berteriak keras saat tawanya bergema di seluruh area di sekitar kolam petir. Dia memutar dan mengayunkan tongkat emasnya dalam tampilan kekuatan yang luar biasa sambil menatap ke bawah pada mereka yang lain di bawah dengan impunitas. Naga melonjak 9 transformasi, bentuk pertama, aktifkan. Bentuk kedua, aktifkan. Bentuk ketiga, aktifkan. Bentuk ke-9, aktifkan. Ledakan. Dari tubuh Suke muncul bayang-bayang 9 naga dan menyelubunginya dari pandangan. Dia telah meningkatkan kekuatannya 9 kali lipat, dan dia bisa merasakan kekuatan bergetar di dalam setiap inci tubuhnya. Ini dia, di puncak kekuatannya. Ledakan. 4 busur petir ungu melonjak ke arahnya mengancam. Ekspresi Suke membeku saat dia mengayunkan tongkatnya sebelum menyulap Flame Devouring Waves dan Corporeal Six Forms. Gerakannya hiruk-pikuk sampai-sampai hanya bayangan tongkatnya yang bisa terlihat, sebelum bayangannya yang bergerak menutupi altar. Aku ingin langit tidak mengaburkan mataku lagi. Suke berteriak dengan marah saat dia menyapu tongkatnya di depannya dengan gerakan melingkar. Banyak bayangan tongkatnya akhirnya bergabung menjadi satu, memancarkan energi yang sangat kuat yang membubung ke langit. Ledakan. Bahkan sebelum petir ungu pertama bisa menyentuhnya, itu diatasi oleh kekuatan yang dikirim dari tongkatnya. Begitu kekuatan dari tongkatnya terhubung dengan petir, itu meledak menjadi banyak arus listrik ungu dan menimpa Suke, yang mulai menyerapnya segera. Aku ingin bumi ini, tidak lagi bisa menampung hatiku. Suke berteriak sekali lagi saat dia menyapu tongkatnya dengan gerakan melingkar lainnya di depannya. Ledakan. Baut petir ungu kedua meledak menjadi fragmen sekali lagi. Saya ingin setiap organisme hidup memahami niat saya. Aku ingin semua dewa di atas, untuk menghilangkan, seperti asap. Teriakannya begitu memekakkan telinga hingga hampir bisa membelah batu dan bebatuan saat dia mengucapkan kalimat demi kalimat. 2 sambaran petir ungu yang tersisa pecah dan berhamburan begitu Suke membanting tongkat itu ke tanah, dan meledak menjadi arus listrik. Sisa-sisa sambaran petir adalah energi listrik ungu yang menyerupai cacing kecil yang menggeliat ke dalam dagingnya. Pada titik ini, Suke bisa merasakan God of Hell's Compulsion bereaksi terhadap gelombang energi besar yang diterima. Dia bisa merasakannya dengan rakus menyerap sebanyak mungkin energi ungu itu. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua orang di sekitar tercengang. Telinga mereka masih berdengung karena teriakan Suke dan mereka masih bisa mendengar gema suaranya saat dia meneriakkan 4 kalimat yang mengintimidasi itu. Aku ingin langit tidak mengaburkan mataku lagi. Aku ingin bumi ini tidak lagi bisa menampung hatiku. Saya ingin setiap organisme hidup memahami niat saya. Aku ingin semua dewa di atas menghilang seperti asap. Setiap kata dan setiap kalimat telah membangkitkan hati setiap orang yang mendengarnya. Cara Suke mengayunkan tongkat emasnya dan menghancurkan sambaran petir ungu menyebabkan mereka semua merasa sangat takut dan bingung. Mereka semua gemetar ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi?
Itu hanya tongkat belaka. Dan itu menyebabkan kilat ilahi menghilang? Itu benar-benar petir ungu. Itu bahkan tertulis di catatan kuno. Namun dia mengalahkannya dengan mudah. Dan, bagaimana dia bisa berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Mereka semua ketakutan. Kata-kata seperti itu secara terbuka menentang surga dan menunjukkan ketidakpedulian dan rasa tidak hormat. Semua dari mereka di bawah ngeri dan ngeri. Mereka memandang Suke dengan sangat tidak percaya. Sulinger bingung saat dia menatap bayangan Suke. Monyet yang mencengkeram tiang emas itu berukuran sangat kecil, namun dia tampak memegang langit di telapak tangannya. Dia adalah Sage Agung, setara dengan surga, Sun Wukong. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 100 poin tindakan tangguh. Ding! Sistem telah mendeteksi kekuatan petir. God of Hell's Compulsion telah terakumulasi hingga 45%. Sistem berbunyi bip secara berurutan di dalam pikiran Suke. Sambaran petir ungu telah menyebabkan God of Hell's Compulsion paling diuntungkan, tetapi masih ada sedikit lebih dari setengahnya sebelum mencapai potensi penuhnya. Begitu Suke selesai menghancurkan petir ungu, dia bisa merasakan tubuh fisiknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah tubuhnya telah ditempa oleh banyak arus listrik. Setiap pori diisi dengan energi listrik saat berkilau di bawah cahaya. Kesengsaraan ini membuatnya merasa sangat puas, namun dia tidak puas. Dia ingin melanjutkan. Suke mengangkat kepalanya ke arah langit sekali lagi, matanya berkilau saat dia berteriak lagi. Bersama dengan 4 sambaran petir ini, Sage Agung ini telah menyelesaikan dan menanggung 7 gelombang kesengsaraan. Di mana 2 lainnya? Serahkan. Beberapa kata terakhirnya begitu kuat dan keras sehingga bumi bergetar dan bergetar saat suaranya membumbung melewati awan. Dia melotot jijik ke langit dan ekspresinya mengintimidasi. Kerumunan sekali lagi dibuat bingung oleh perilakunya. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar meminta surga untuk 2 gelombang kesengsaraan yang tersisa? Persetan, apakah Anda pikir surga berutang sesuatu kepada Anda? Ledakan. Tepat pada saat itu, raungan keras bisa terdengar di langit. Semua orang memiringkan kepala mereka dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Pergerakan dan suara guntur dan kilat berkurang secara signifikan. Aura pembunuhan yang memenuhi seluruh area beberapa saat sebelumnya telah menghilang. Awan yang begitu padat dan menyebabkan semua orang merasa tercekik juga berhamburan. Apakah surgawi? Kesengsaraan surgawi telah berakhir? Seseorang bertanya dengan heran dan bingung. Itu tidak benar. Itu baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Bagaimana itu bisa menghilang? Ya, awan dan guntur sudah menyerbu gelombang ke-8. Kenapa tiba-tiba menghilang? Mungkinkah? Bahkan langit pun takut. Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka semua sangat ketakutan hingga memutih. Pikiran itu terlalu menakutkan dan sangat tidak pantas untuk diucapkan karena takut akan hukuman ilahi. Namun, di sudut suku setan langit, para tetua menghela nafas lega saat mereka mencengkeram dada mereka saat mereka akhirnya rileks. Akhirnya berakhir. Teman kita Sun bukan orang normal. Dia luar biasa. Kesengsaraan ini sangat berbahaya namun yang terburuk sudah berakhir. Sepertinya kita semua menerima dosis ketakutan yang sehat tetapi semuanya aman. Setelah kesengsaraan, teman kita Sun akan menjadi jauh lebih kuat. Itu benar. Untuk bertahan hidup setelah bencana seperti itu berarti dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku juga bertanya-tanya bagaimana teman kita Sun bisa menahannya. Dia benar-benar bisa melawannya dengan begitu berani dan berani dalam menghadapi kesengsaraan yang begitu menakutkan. Beberapa dari mereka menghela nafas lega, dan sangat senang. Lagi pula, Suke dibawa ke sini oleh suku setan langit mereka. Setelah pertunjukan kekuasaannya baru-baru ini, dia pasti membawa kemuliaan bagi seluruh suku juga. Sulinger memperhatikan Suke dengan cermat, yang masih berada di atas altar saat dia tersenyum dan berbicara. Setelah berhasil selamat dari 7 gelombang kesengsaraan, tidak perlu lagi bertengkar tentang siapa yang akan naik tahta. Raja Iblis yang baru adalah Matahari. Wukong, para tetua mendengar ini dan membeku. Segera setelah itu, mereka mengungkapkan ekspresi senang. Betul sekali. Dia menangani 7 gelombang petir yang berarti dia memiliki 7 poin. Tiger King hanya berhasil mendapatkan 6 poin. Oleh karena itu, Raja Iblis yang baru adalah milik teman kecil Sun. Tepat pada titik ini, ada gerakan lain di altar. Suke meraih tongkat emasnya dan melompat tinggi ke langit seolah-olah dia sedang menuju ke surga.
Saat dia berlari ke atas, dia berteriak dengan marah ke langit, "Sialan. Jika kamu punya nyali, jangan lari. Kamu seharusnya memberiku 9 gelombang. Aku hanya mendapat 7 dan kamu ingin lari darinya. Aku, persetan, kembalikan 2 gelombang petir terakhirku." Tubuh Suke berubah menjadi kilatan saat dia berusaha mengejar awan yang bergemuruh. Awan yang bergemuruh sepertinya melarikan diri darinya juga dengan tergesa-gesa. Dari jauh, semua orang bisa melihat Suke mengejar awan gelap. Semua orang terdiam sekali lagi. Mereka semua tercengang oleh tindakan Suke dan semua ingin muntah darah. "Kakak monyet, apakah kamu sudah cukup? Anda hanya seorang Golden Core Stager belaka dan Anda berhasil menyulap 7 gelombang kesengsaraan. Anda bahkan berhasil meledakkan petir ungu kuno dan Anda masih belum puas? Sekarang Anda mengejar awan, mencoba mendapatkan kembali 2 gelombang kesengsaraan terakhir Anda? Kamu tidak akan pernah mencapai surga, dasar monyet bodoh. Persetan, kembalikan kesengsaraanku. Berhenti melarikan diri, saudari cacat. Apakah kamu percaya aku tidak bisa menghancurkan seluruh langit hanya dengan mengayunkan tongkatku? Bawa ke sini, sialan." Di kedalaman langit, teriakan marah Suke bisa terdengar sangat jelas saat dia memuntahkan kata-kata kasar dan cabul yang bergema di seluruh area. Bibir semua orang berkedut dan wajah mereka terlihat sangat tidak percaya. Boom malapetaka. Tepat pada titik ini, awan guntur mengeluarkan raungan keras sebagai kehadiran supernatural yang terasa seperti makhluk tertinggi memenuhi atmosfer. Rasanya seolah-olah tangan raksasa telah turun dari awan dan menutupi seluruh area. Semua orang di sekitar menjadi waspada. "Persetan denganku, persetan. Sial, apakah monyet ini benar-benar memarahi awan guntur sampai memutuskan untuk kembali?" Ledakan. Memang, awan guntur yang seharusnya telah tersebar, mulai membeku bersama sekali lagi saat membeku di udara. Sinar cahaya ungu melintas dan terjalin di dalam awan gelap. Sinar lampu ini menerangi seluruh area dan sangat terang, hampir menyilaukan. Sekali lagi, sambaran petir besar mulai mengisi di dalam awan. Kali ini, itu jauh lebih menakutkan dan menakutkan daripada gelombang sebelumnya. Setelah melihat perubahan ini, Suke mulai mendidih. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. Kamu harus menanggung omelanku sebelum kembali." Ledakan. Gelombang kesengsaraan ke-8 akan segera turun. Suke melambaikan tongkat emasnya dengan gerakan mencolok sebelum mengaktifkan 9 transformasi naga melonjak dan berlari menuju surga. Aura pembunuhannya terpancar ke segala arah saat dia menyerang langsung ke awan. Dia jelas ingin bertarung dengan baik. "Makan tongkat Sun Tua, Wata!" Mengikuti teriakan keras Suke, tongkat emas itu berubah menjadi beberapa bayangan sebelum bersatu kembali menjadi satu. Dengan kekuatan yang ditahan di dalam tongkat, dia mengayunkan tongkatnya ke awan petir ungu. Tabrakan keras bisa terdengar saat seluruh petir ungu hancur. Kawanan baut kecil energi listrik ungu mengalir ke tubuh Suke dan memenuhinya. Tepat pada titik ini, keributan keras terdengar. Segera setelah itu, seluruh awan guntur tersebar. Bahkan energi listrik pun lenyap seketika. Sangat jelas bahwa tidak akan ada gelombang ke-9. Tidak. Di mana gelombang ke-9 saya? Brengsek, kamu benar-benar melarikan diri. Suke membeku sebelum mulai merasa cemas. Namun, awan tidak kembali kali ini karena menyebar secepat mungkin dan kembali ke eselon atas langit. Sepertinya itu benar-benar takut. Adapun suku-suku lainnya di bawah, mereka akhirnya menghela nafas lega. Mereka berbisik pada diri sendiri bahwa kesengsaraan monyet ini akhirnya berakhir. Namun, Suke sangat marah. Dia membalik kedua tangannya dan menyulut api mistis dan berteriak dengan marah, "Lari adikmu. Lari kau bodoh, aku akan meledakkanmu berkeping-keping." Saat kata-kata terakhirnya diucapkan, nyala api di tangannya berubah menjadi teratai api Buddha saat dia melemparkannya tepat ke awan guntur. Boom malapetaka. Sudah ada sangat sedikit awan yang ada di langit. Begitu api mistis menyentuh awan, itu meledak menjadi campuran ungu dan merah. Efek ledakan mengirimkan riak selebar 1000 km dan seluruh langit menyala dengan segudang warna, membuat pemandangan yang spektakuler. Kerumunan menjulurkan leher mereka untuk melihat ke atas dan benar-benar tercengang. Mereka menyaksikan dengan mata dan mulut menganga lebar. Monyet ini benar-benar gila. Dia benar-benar gila. Dia sangat gila sehingga dia menyebabkan langit meledak.